Syukur kepada Tuhan untuk hari baru dengan berkat yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Semoga hari ini menjadi hari yang diwarnai dengan semangat dan pengharapan untuk kita semua. Belum lama kita merayakan hari Pentakosta, hari yang kita maknai sebagai pencurahan Roh Kudus, di mana janji Tuhan digenapi. Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah itu hadir, lalu kemudian mendiami orang percaya, memberikan orang percaya hidup baru, dan juga membuat orang percaya mengalami kehidupan yang lebih baik, transformasi iman terjadi di sana. Izinkan saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang di dalamnya berbicara tentang berbagai karya dan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Ayat firman Tuhan ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 yang berkata, "Dan kalau ia datang," ini dalam konteksnya adalah Roh Kudus, "ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman." Firman Tuhan ini sekali lagi merupakan janji Tuhan Yesus kepada para murid, karena Tuhan Yesus di bagian sebelumnya mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan pergi meninggalkan para murid, tetapi para murid tidak akan dibiarkan sendiri karena ada Roh Kudus yang akan hadir menyertai para murid, dan Roh Kudus akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sama seperti yang Kristus lakukan. Dan salah satunya adalah seperti yang teks firman Tuhan katakan, Roh Kudus ketika datang, ketika hadir, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Jadi pekerjaan Roh Kudus, karya Roh Kudus dalam kehidupan manusia adalah membuat manusia itu insaf akan dosa. Roh Kudus berkarya dengan menginsafkan manusia akan dosa. Menginsafkan berarti menyadarkan, membuat manusia itu sadar akan keberdosaannya, membuat manusia itu terbuka bahwa, oh ya, saya manusia berdosa, saya perlu bertobat, saya perlu sadar, saya perlu meninggalkan dosa. Ketika Roh Kudus bekerja, maka Roh Kudus membuat orang itu mengerti posisinya sebagai manusia berdosa, membuat manusia itu terbuka bahwa dia tidak layak dan perlu anugerah Allah. Roh Kudus mendorong supaya manusia itu menyadari dosanya lalu kemudian bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya. Roh Kudus bekerja seperti pribadi yang digambarkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang lembut, yang mendorong orang percaya dengan segala hikmat dan pengertian. Berbeda dengan pekerjaan kuasa jahat menuduh orang percaya, kamu berdosa, kamu tidak layak, kamu layak dihukum. Tapi Roh Kudus bekerja menginsafkan manusia dengan penuh kelembutan, dengan cara menyadarkan kita akan dosa kita dengan berkata, Tuhan mengasihimu, Tuhan memberikan karunia, ayo responi kasih karunia, ayo sadar, dan lain sebagainya. Roh Kudus bekerja supaya manusia bertobat dan meninggalkan dosa, sementara kalau kuasa roh jahat itu mengingatkan kita akan dosa supaya kita merasa bersalah, lalu kemudian meninggalkan Tuhan. Kalau Roh Kudus mengarahkan supaya kita perlu Tuhan, supaya kita perlu anugerah Tuhan, ayo sadar, ayo bertobat, dan Roh Kudus terus bekerja sedemikian rupa dalam kehidupan orang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya meyakini bahwa pekerjaan Roh Kudus ada sampai hari ini, bahkan dalam kehidupan kita. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kita merespon ajakan, undangan, dorongan dari Roh Kudus untuk kita sadar akan dosa-dosa kita. Jangan keraskan hati kalau misalnya saat ini saudara mendengarkan suara Tuhan tentang pertobatan, tentang pembaharuan hidup, tentang meninggalkan dosa. Responi segera dan berbaliklah kepada Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang penuh dengan rahmat dan kasih karunia. Terima kasih karena kami belajar firman Tuhan. Terima kasih juga Roh Kudus terus-menerus bekerja dalam hidup kami, supaya kami sadar akan keberdosaan kami, dan kemudian kami mencari anugerah Allah, bertobat, dan berpaling kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.